Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Nufus, NIM 2023010058, Prodi PAI, Fakultas STIT. Saya di sini akan melaksanakan tugas dari dosen pengampu Pak Muizuddin MPD, mata kuliah Ulumul Quran. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. A. Latar belakang. Dalam metode penafsiran Al-Quran, banyak alat bantu yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan mengetahui di mana sebuah ayat atau surat diturunkan. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran diturunkan dalam dua masa, yakni masa hijrah Nabi dan masa sebelum hijrah Nabi, atau yang biasa kita kenal dengan ilmu Makki dan ilmu Madani. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. 1. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara harfiah, Makkiyah berarti yang berasal dari Mekah, sedangkan Al-Madaniyah yang berarti berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang turun di Mekah disebut dengan Al-Makkiyah dan yang diturunkan di Madinah disebut dengan Al-Madaniyah. Makkiyah artinya adalah keseluruhan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Madaniyah bisa diartikan keseluruhan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah ba'da hijrah. Yang kedua, cara mengetahui dan menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dengan cara manhaj sima'i naqli, yaitu metode pendengaran seperti apa adanya, dan manhaj qiyasi ijtihadi, menganalogikan dan ijtihad. Yang pertama, cara sima'i naqli didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat seperti apa hidup pada saat turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makki dan Madani itu didasarkan pada cara pertama. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir, bil ma'tsur, kitab asbabun nuzul, dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua, cara qiyasi ijtihadi didasarkan pada ciri-ciri Makki dan Madani. Apabila dalam surat Makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat Madani atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat itu Madani. Dan sebaliknya, bila dalam satu surat terdapat ciri-ciri Makki, maka surat itu dinamakan surat Makki. Juga sebaliknya, inilah yang disebut qiyas ijtihadi. Yang ketiga adalah ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ciri-ciri Makkiyah mengandung ayat-ayat sajadah. Di dalam surat-surat Makkiyah terdapat seruan dengan kalimat Ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Ayat-ayatnya pendek dan surat-suratnya pendek-pendek, lafal kuat dan keras mencela amal orang musyrik, yakni pertumpahan darah, memakan harta anak yatim, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ciri-ciri surat Madaniyah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab, ayat-ayatnya yang panjang-panjang, mayoritas isinya merupakan bahasan tentang hukum-hukum Islam, serta ketentuan-ketentuan yang tentunya mesti ditaati oleh umat Islam, pedoman bagi umat Islam untuk berhubungan muamalah dengan manusia, dan juga ketentuan-ketentuan untuk berhubungan dengan sang penciptanya. Nah, yang keempat adalah klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama begitu tertarik untuk menyelidiki surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Quran ayat demi ayat, surat demi surat untuk ditertibkan dengan nuzulnya, dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Yang terpenting dalam pengklasifikasian Makkiyah dan Madaniyah yang dipelajari para ulama dalam pembahasan ini adalah yang pertama, yang diturunkan di Madinah ada 20 surat Madaniyah, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Dan yang kedua, yang diperselisihkan sedang yang masih diperselisihkan ada 12 surat, yakni Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, dan lainnya. Yang ketiga,
Yang diturunkan di Mekah ada 82 surat sisanya. Jadi jumlah surat-surat Quran itu semuanya 114 surat. Nah, yang kelima, manfaat mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang A. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal itu, seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. Yang B. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. Yang C. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah, sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Yang A. Surat-surat yang tergolong dalam Makkiyah ada 89 surat. Bisa kalian baca yang dimulai dari surat Al-An'am kecuali 3 ayat, surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud sampai seterusnya. Yang B. Surat-surat yang tergolong dalam Madaniyah ada 33 surat. Bisa kalian baca sendiri surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai seterusnya. Jadi, daftar di atas jika kita kalkulasikan terdapat 89 surat disebutkan sebagai Makkiyah dan terdapat 33 surat disebutkan sebagai Madaniyah. Maka jumlahnya adalah 122 surat. Namun, kita melihat bahwa terdapat 8 surat yang disebutkan berulang di dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu seperti surat Al-An'am, Al-Hajj, Asy-Syu'ara, surat As-Sajdah, Az-Zumar, Luqman, Al-Muzammil, Taghabun. Selain itu ada satu surat yang disebutkan sebagai surat yang turun di antara Mekah dan Madinah, yaitu 3 ayat terakhir surat An-Nahl, sehingga jumlahnya adalah 114 surat. Yang C. Ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah. Dengan menamakan sebuah surat itu Makkiyah atau Madaniyah, tidak berarti surat tersebut seluruhnya Makkiyah atau Madaniyah, sebab di dalam surat Makkiyah terkadang terdapat ayat-ayat Madaniyah, dan di dalam surat Madaniyah pun terdapat ayat-ayat Makkiyah. Dengan demikian, penamaan surat itu Makkiyah atau Madaniyah adalah menurut sebagian besar ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Di antara sekian contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah ialah surat Al-Anfal. Tetapi banyak ulama mengecualikan surat Al-Anfal ayat 30 mengenai ayat ini. Muqatil mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah dan pada lahirnya memang demikian, sebab ia mengandung apa yang dilakukan oleh orang musyrik di Darun Nadwah ketika mereka merencanakan tipu daya terhadap Rasulullah SAW sebelum hijrah. Dan yang dia ayat-ayat Madaniyah dalam surat-surat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah sebagai contoh misalnya adalah surat Al-An'am. Ibnu Abbas berkata, surat ini semuanya diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia Makkiyah, kecuali 3 ayat diturunkan di Madinah, yaitu Al-An'am ayat 151 sampai 153, dan surat Al-Hajj adalah Makkiyah, kecuali 3 ayat diturunkan di Madinah. Jadi, kita dapat simpulkan dalam memaknai Makkiyah dan Madaniyah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memberikan penafsiran atas ayat-ayat Al-Quran. Di antara ciri yang paling tampak dari ayat Makkiyah adalah ayat-ayatnya yang banyak berisi tentang ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat, dan keadaan yang menakutkan, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional, dan ayat-ayat kauniyah. Di samping itu, ayat dan suratnya juga pendek-pendek. Berbeda dengan ayat Makkiyah, ciri yang paling tampak dari ayat Madaniyah
ialah mulai ditetapkannya ketentuan dan hukum-hukum Islam, karena pada saat itu bangunan Islam telah kokoh sehingga umat Islam akan lebih mudah menerima apa yang datang dari Islam, dan ayat serta suratnya lebih panjang dibanding dengan ayat Makkiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang membaca atau yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.